everyone, welcome back to Female Daily Natures YouTube channel sama aku Regina. Nah, di Skincare 101 WFH series kali ini aku akan membahas tentang kegiatan cleansing aku selama aku lagi ada di rumah atau work from home, dan produk-produk apa aja sih yang aku pakai selama cleansing di rumah. Nah, kalau misalnya kalian penasaran produknya apa aja dan kegiatan apa aja yang aku lakukan untuk membersihkan muka aku, keep on watching. Pertanyaan yang paling sering aku dengar kalau misalnya lagi WFH itu adalah, perlu nggak sih sebenarnya namanya double cleansing? Kan kita di rumah aja, sebenarnya perlu nggak sih cuci muka? Atau bahkan mungkin beberapa dari kalian males mandi karena merasa, oh ya udah aku di rumah aja kok, jadi nggak usah kalau misalnya mandi. Nah, kalau aku secara pribadi, aku tetap melakukan yang namanya double cleansing. Nah, ini tuh sebenarnya tergantung teman-teman masing-masing sih. Cuman berhubung aku tahu aku orangnya sering syuting, dan misalnya kayak saat ini kan aku syuting nih, terus aku pakai full makeup, itu sebabnya aku tetap butuh yang namanya double cleansing. Dan juga kadang walaupun aku lagi nggak full makeup, terkadang aku merasa kalau aku lagi buka jendela atau aku kegiatan sehari-hari, tetap ada debu ataupun radikal bebas yang sering nempel di wajah aku. Itu kenapa aku selalu tetap melakukan double cleansing. Nah, produk apa aja sih yang biasanya aku pakai untuk double cleansing? Nah, karena double cleansing pasti ada dua macam cleanser yang aku pakai, yaitu first cleanser sama second cleanser. Nah, selama ini untuk first cleanser aku selalu biasanya menggunakan cleansing oil, dan cleansing oil yang aku pakai itu dari Madagascar Centella Light Cleansing Oil, ini dari Skin Angel. Ini aku beli udah agak lama. Nah, kenapa sebenarnya aku suka sama produk ini? Karena aku nggak suka dengan segala macam oil atau pembersih yang bikin muka aku tuh kerasa greasy atau kerasa berminyak gitu. Karena kadang kalau mungkin wajah kita malah jadi terlalu berminyak setelah memakai satu produk, dia malah bisa clog pores. Dan kalau misalnya pori-pori kita malah tersumbat, itu akan membuat wajah kita jadi penuh dengan jerawat atau memicu tumbuhnya jerawat. Itu kenapa aku milihnya yang light cleansing oil. Memang walaupun light, tapi menurut aku ini ampuh banget buat bersihin makeup yang waterproof sekalipun, sama buat foundation. Nah, tapi memang kalau untuk foundation yang tebal terutama, atau mungkin yang full coverage banget foundationnya, terkadang masih ada beberapa residu yang tersisa kalau cuman pakai light cleansing oil ini. Namanya juga light ya, itu kenapa seringkali aku masih harus menggunakan second cleanser, yaitu facial wash, kalau aku pakai cleansing oil ini. Tapi negatifnya dari cleansing oil adalah, walaupun ini light dan ini tuh nggak terlalu greasy, aku tetap nggak suka feeling of greasiness kayak oily gitu mukanya gitu, walaupun aku udah pilih yang light sekalipun. Itu kenapa akhir-akhir ini aku beralih ke yang namanya cleansing balm. Ada dua macam cleansing balm yang biasanya aku pakai, yaitu yang satu adalah Clean It Zero, ini dari Vanilla Co. Aku rasa kalian udah sering banget dengar yang namanya produk ini. Ini adalah produk dari Korea, dan ini sebenarnya bukan punya aku karena yang punya aku udah habis dan udah dibuang. Sedangkan yang punya Chiochal ini adalah salah satu yang limited edition yang Nightmare Before Christmas. Jadi kenapa kemasannya agak beda. Nah, yang satu lagi yang aku suka banget, dan dia baru keluar baru-baru ini, adalah dari Dear Me Beauty 30 Seconds Melt Away Balm. Nah, sebenarnya apa sih bedanya kalau antara kedua produk ini? Sebenarnya dua-duanya sama sih, untuk ingredientsnya juga nggak terlalu jauh beda. Tapi dari segi kemasan yang pertama-tama aku bahas, 30 Seconds Melt Away Balm itu bentuknya seperti ini kontainernya. Terus kalau misalnya kalian buka, itu udah ada balmnya seperti ini. Terus dia itu bagian spatulanya uniknya adalah ditaruh di bagian sini. Jadi dia tuh ada kontainer khususnya untuk spatula, supaya kita nggak bingung harus taruh spatulanya di mana. Dan ini adalah salah satu hal yang paling aku suka dari Dear Me Beauty 30 Seconds Melt Away Balm, karena seringkali aku tuh kehilangan spatula dan aku selalu bingung kalau misalnya harus ditaruh di dalam gitu. Kan biasanya suka ada kontainernya lagi gitu ya, ditaruh di atasnya gini, baru spatulanya ditaruh di situ. Dan seringkali aku tuh nggak suka kalau lagi cuci muka netes-netes terus nanti airnya tuh kena ke cleansing balmnya gitu. Jadi enak banget ditaruh di sini supaya bener-bener kayak kalau udah selesai pakai, kita langsung bersihin muka dan spatula kita bisa taruh aja di sini gitu. Nah, sedangkan untuk Clean It Zero itu kemasannya seperti yang kayak aku bilang tadi, aku agak kurang suka sebetulnya untuk kemasannya, karena spatulanya itu harus ditaruh di dalam sini gitu, baru nanti ditutup lagi sama kemasan paling luarnya. Dan itu sesuatu yang aku kurang suka karena agak ribet ya pakainya kalau nanti
aku abis pakai basah-basah terus nanti bakalan kena ke cleansing balm di dalamnya gitu. Cuman so far sih dua-duanya sih oke, dan aku suka sama dua-duanya. Nah, terus kalau misalnya dari segi ingredients, sebenarnya ingredients utama dari kedua produk ini sih nggak jauh beda. Cuman memang kalau kalian lihat secara lebih detail di Clean It Zero itu lebih banyak ingredients tambahannya. Seperti contohnya ini adalah packaging yang Clean It Zero. Dia itu ada tambahan ingredients. Contohnya adalah Litospermum erythroxyron root extract. Terus ada tocopherol acetate, itu tuh sebenarnya adalah vitamin E. Jadi dia ini bisa berfungsi sebagai antioksidan juga dan membuat muka kita bebas dari radikal bebas. Terus ada juga yang namanya Bambusa vulgaris leaf atau stem extract, ada Aspalathus linearis extract, terus ada Angelica archangelica root extract, sama Malpighiaea glabra atau Acelera fruit extract. Aku minta maaf ya kalau ada penyebutan yang salah. Jadi dia tuh ada banyak ekstrak-ekstrak lainnya yang ditambahkan ke Clean It Zero ini. Jadi dia memang mungkin nggak cuman membersihkan, tapi dia memberikan efek skincare juga ke kulit kita. Nah, kalau di Dirmi Beauty ini dia jauh lebih simple. Dia nggak ada macam-macam ekstrak-ekstrak yang ditambahkan, tapi menurut aku ingredientsnya itu udah to the point dan langsung memang ditujukan untuk membersihkan makeup yang waterproof sekalipun. Nah, yang aku suka dari kedua produk ini adalah dua-duanya sangat cocok untuk kulit sensitif sekalipun. Karena aku bilang ya, seringkali aku juga nggak selalu full makeup. Jadi ada saat-saatnya dimana di rumah aku sebenarnya nggak makeup sama sekali, tapi kenapa aku tetap double cleansing? Itu sebabnya karena kedua double cleansing ini tuh sebenarnya light sifatnya. Walaupun kita double cleansing, dia sama sekali nggak membuat kulit tuh kerasa strip off gitu. Jadi nggak kerasa kayak kering dan kenceng gitu. Jadi menurut aku aman bahkan buat kalian yang punya kulit sensitif sekalipun. Kalau dari segi kemampuan membersihkannya sebenarnya dua-duanya itu bagus banget. Tapi kalau menurut aku yang lebih bisa membersihkan makeup yang waterproof sebenarnya yang Clean It Zero. Contohnya kayak waterproof makeup, maskara, eyeshadow dan lain-lain sebenarnya lebih gampang ke remove tuh dengan menggunakan Clean It Zero. Tapi menurut aku yang tadi Second Smile Away Balm ini juga udah bagus banget buat ngapus contohnya kayak foundation yang tebal, yang full coverage. Ini udah ampuh banget gitu. Jadi aku pernah coba cuman pakai ini doang, belum menggunakan kayak facial cleanser, dan aku coba cek sisa residu dari makeup foundation aku tuh seberapa, dan udah tinggal sisanya sedikit banget dan gak gitu banyak. Plus yang aku suka adalah dari keduanya adalah wanginya enak banget. Tapi sejujurnya aku agak lebih suka sama wangi yang Dirmi Beauty, entah kenapa. Nah, cara pakai cleansing balmnya sebenarnya gampang. Teman-teman kalau pakai cleansing balm itu lebih baik dalam kondisi wajah yang dry. Jadi misalnya aku sekarang saat ini kan udah full makeup. Nah, langsung aja udah lagi full makeup seperti ini, aku langsung ambil dengan menggunakan spatula bagian dari cleansing balmnya, lalu aku gosok dulu dengan gerakan memutar atau melingkar seperti ini. Baru kemudian nanti aku bilas dengan menggunakan air. Nah, setelah aku selesai menggunakan first cleanser, biasanya baru aku menggunakan facial cleanser, yaitu facial wash. Nah, biasanya karena aku punya kulit yang cenderung kombinasi ke kering, aku nggak pakai facial wash yang ada busanya sama sekali. Salah satu produk yang menjadi favorit aku selama ini, dan ini adalah udah botol kelima kayaknya, ini adalah Low pH Good Morning Gel Cleanser. Aku juga udah pernah bahas di MTs ya, karena aku beneran selalu pakai ini. Beda-beda kondisi. Kalau aku lagi full makeup seperti ini, aku juga bersihkan wajah aku dengan menggunakan tools, yaitu adalah Foreo Luna 3. Cara bersihin mukanya tuh gampang, jadi aku tinggal pakai aja Low pH Good Morning Cleanser ini. Aku aplikasikan ke atas tools ini, kemudian aku nyalain device-nya dan aku cuci wajah aku dengan melakukan gerakan memutar seperti ini. Terus, apakah aku selalu pakai Foreo Luna ini? Sama sekali enggak, karena aku juga pernah bahas, aku pernah menggunakannya terlalu berlebihan. Jadi kayak setiap kali aku cuci muka, aku beneran pakai, dan mungkin aku terlalu tekan, jadinya bikin wajah aku malah jadi iritasi gitu. Karena sebenarnya kita juga bisa atur ya di Foreo Luna ini, kita bisa seberapa getarannya dan seberapa lama kita bersihinnya. Tapi mungkin karena waktu awal-awal aku excited banget pakainya, jadi terlalu berlebihan gitu. Tapi balik lagi, kondisi kulit kita kan masing-masing berbeda, jadi disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing gitu. So, itu aja kegiatan double cleansing aku sama Aku Ada di Rumah dan produk-produknya.
Gimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman selama lagi di rumah aja juga tetap melakukan double cleansing atau malah kebalikannya, malah jadi males banget pakai skincare atau apapun gitu. So kalau ada teman-teman juga tetap melakukan double cleansing dan atau pernah nyobain kedua produk yang aku mention tadi, bisa komen di bawah. Jangan lupa juga buat like, subscribe, dan nyalain notifikasi yang ada di sebelah sana. Itu aja dari aku. Thank you so much for watching. See you next time. Bye. Get it!